sholat kebajikan. Tabihun. Kenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah hukum, asuransi dan pengangkut niaga yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dosen pengampu Ibu Rinda Murniati SHM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardin Effendi dengan NPM 2412011600. Perkenalkan, nama saya Emil Astuti Pratista dengan NPM 2412011604. Nama saya Natalia Margur dengan NPM 245-2011-008. Saya Yolanda Muspasari dengan NPM 2412011601. Saya Muhammad Hamid Fali Hakim dengan NPM 2452011047. Baik, selamat menyaksikan video diskusi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pertanggungan dan perasuransian. Pengertian pertanggungan. Pertanggungan merupakan istilah lama dalam hukum Indonesia yang berasal dari terjemahan kata verzekering yang berasal dari Belanda, yang harfiah berarti perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak mengikat diri untuk menanggung resiko yang dialihkan oleh pihak lain dengan imbalan pembayaran sejumlah uang atau premi. Dalam konteks hukum perdata, pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pada pasal 246 yang mendefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi atau uang tadi untuk memberikan ganti rugi akibat kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian perasuransian. Perasuransian adalah segala usaha yang mengangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungjawaban, dan penyelenggara usaha asuransi, termasuk di dalamnya seluruh kegiatan dan ekosistem yang mendukung operasional asuransi secara kelembagaan. Ruang lingkup. Ruang lingkup perasuransian mencangkup seluruh kegiatan usaha jasa asuransi jiwa, asuransi umum, resuransi usaha, penanjung, asuransi, atau juga bisa disebut pialang, agen, penilai kerugian, konsultan aktuaria, serta pengawas dan pembina operasional asuransi secara lembaga oleh otoritas negara. Yang pertama ada pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung mengikatkan diri untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam imbalan berupa premi, hukum positif Indonesia juga memiliki pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang menyatakan bahwa asuransi merupakan mekanisme pengelolaan risiko melalui pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Ruang lingkup asuransi meliputi yang pertama adanya perjanjian, yang kedua adanya para pihak, yang ketiga adanya risiko yang tidak pasti, yang keempat adanya premi, dan yang terakhir adanya kewajiban ganti rugi. Yang kedua ada pengertian premi. Pengertian premi itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko dan syarat berlakunya perlindungan asuransi. Premi biasanya ditentukan berdasarkan yang pertama, tingkat risiko yang diasuransikan, yang kedua nilai pertanggungan, yang ketiga jangka waktu pertanggungan, yang terakhir ada profil tertanggung. Fungsi premi ada 3. Yang pertama ada sebagai harta pertanggungan, yang kedua ada sumber dana perusahaan asuransi, dan yang terakhir ada dasar berlakunya polis. Jika premi tidak dibayar, pada umumnya pertanggungan dapat ditangguhkan atau bahkan batal sesuai ketentuan polis. Yang ketiga ada pengertian polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang menjadi bukti adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Polis memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat pertanggungan.
polis biasanya meliputi yang pertama adanya identitas para pihak, objek diasuransikan, risiko yang dijamin, besarnya premi, nilai pertanggungan, jangka waktu asuransi, dan ketentuan klaim. Fungsi polis yang pertama ada bukti perjanjian asuransi, yang kedua ada pedoman pelaksana hak dan kewajiban, dan yang terakhir ada alat pembuktian jika terjadi sengketa. Tanpa polis akan sulit membuktikan adanya hubungan hukum asuransi. Jawabannya adalah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, penanggung ialah perusahaan asuransi yang menerima premi dan memberikan penggantian atau pembayaran kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, jika tertanggung ialah pihak yang dirinya itu diberikan penggantian atau pembayaran apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti atau resiko, sebagaimana diperjanjikan dalam asuransi. Ruang lingkupnya adalah yang pertama itu ada perjanjian asuransi atau polis, yang kedua pembayaran premi, yang ketiga pengalihan resiko, yang keempat kewajiban penanggung membayar klaim, yang kelima hak tertanggung menerima manfaat asuransi. Sekian. Pengertian bentuk hukum. Bentuk hukum dalam usaha perasuransian adalah badan hukum yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha asuransi di Indonesia. Dalam hukum, pengaturannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyatakan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum tertentu, yaitu meliputi 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi, 3. Usaha bersama atau mutual. Ruang lingkup pengaturan bentuk hukum meliputi 1. Ketentuan pendirian dan perizinan usaha, 2. Ketentuan kepemilikan dalam permodalan, 3. Hak dan kewajiban dalam badan hukum, 4. Pengawasan oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. 2. Yaitu pengertian usaha perasuransian. Perasuransian adalah usaha yang berkaitan dengan jasa pertanggungan dan pengelolaan risiko. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung menerima premi untuk mengganti kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti. Jenis usaha perasuransiannya meliputi 1. Asuransi umum, 2. Asuransi jiwa, 3. Reasuransi, 4. Usaha penunjang asuransi yang meliputi pialang, penilaian kerugian, konsultan, dan aktuaria. Ruang lingkup usahanya meliputi 1. Penyelenggaraan pertanggungjawaban risiko, 2. Pengelolaan premi dan pembayaran klaim, 4. Reasuransi, 5. Pemasaran produk asuransi, 5. Pengawasan perizinan oleh OJK. Sekian, terima kasih. Untuk teori pengalihan resiko adalah landasan filosofis dan yuridis dari asuransi. Menurut teori ini, melalui perjanjian asuransi pihak tanggung memindahkan atau mengalihkan resiko kerugian finansial yang memungkinkan mengalami kepada pihak penanggung. Pengalihan resiko ini bukan berarti peristiwa kerugian yang dapat dihindari, melainkan bahwa beban finansial akibat kerugian tersebut dipikul oleh penanggung. Sebagai kompensasi atas kesediaan penanggung resiko itu, penanggung menerima premi dari tertanggung. Prinsip ganti kerugian. Prinsip ganti kerugian menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian, bukan untuk memberikan keuntungan bagi tertanggung. Ganti rugi diberikan sesuai dengan nilai kerugian nyata yang diderita dan tidak boleh melebihi nilai pertanggungan yang telah disepakati oleh polis. Prinsip ini berlaku terutama pada asuransi kerugian atau umum. Santunan adalah pembayaran sejumlah uang yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atau ahli waris penerima manfaat dalam asuransi jiwa atau kecelakaan, di mana pembayaran
tidak selalu didasarkan pada kerugian nyata, melainkan pada jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya. Untuk ruang lingkup mencakup mekanisme klaim dan pembayaran ganti rugi, santunan, batas waktu pembayaran klaim, prosedur penyelesaian sengketa klaim, serta hubungan antara prinsip indemnitas dengan prinsip turunannya seperti subrogasi, kontribusi, dan kepentingan yang dapat diasuransikan. Sekian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga Allah SWT mengampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.